Halo Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya lebih dahsyat lagi, katakan shalom. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau datang untuk menyembah Tuhan, amin. Kita mau bersyukur karena Tuhan kita baik. Sepanjang hari, setiap waktu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Allah yang besar. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi lebih dahsyat. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang Haleluya Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, pagi yang penuh sukacita. Kami berkumpul di tempat ini untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini. Kami memberkati tim musik, kami memberkati singers, kami memberkati song leader dan semua yang berbagian dalam pelayanan pada pagi ini. Dan secara khusus hamba-Mu Bapak kami akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biar apa yang dia sampaikan adalah isi hati-Mu yang menguatkan kami jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Silakan duduk kembali. Mari tetap buka hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, bawa hidup kami. Kami bawa segala kekuatan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh diri Allah bersyukur. Oh Allah yang bersyukur. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus.
padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersyukur katakan begitu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan begitu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan Engkau selamanya. Sekali lagi, naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan bagi-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan segala puji syukur. Ini syukur kami di hadapan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, kemuliaan. Terpujilah. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, segala puji syukur, segala
bersyukur, berterima kasih, berserah padamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Jangan lalui satu dulu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami mengalami Tuhan di tempat ini. Lawatan Tuhan ada bagi setiap kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bagi Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku Tuhan. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Mari katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan, oh bersyukur, bersyukur. Yes. Karena kasih setiamu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya kami menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukur, bersyukur. Hey. Amin. Ku sembah, ku sembah selama hidupku Tuhan. Yeah. Selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami umat Tuhan ingin lebih lagi Tuhan bersuka cita menari, memuji memuliakan Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap bersuka cita bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari lihat kanan Bapak Ibu, kiri kananmu, depan belakang, kasih tos, kasih salam, kasih shalom. Katakan kamu hebat, kamu diberkati, kamu luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Mari kita bersyukur. Mari kita bersuka cita sama-sama katakan. Tuhan baik bagi setiap kita. Selamat. Dalam hidupku
cintamu Tuhan. Walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan imanmu. Sebab cintamu Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau anak-anaknya, kau boleh maju ke depan. Listen kids. Ya Yesus sayang. Sungguh sayang. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada anak-anak kami yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya iman anak-anak kami bertumbuh juga di dalam Engkau, bukan hanya fisik saja. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Pagi ini anak-anak kami akan hikmat melipat dari sorga, sehingga mereka boleh mengajar anak-anak kami dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak terbaik, terhebat, terluar biasa ya. Mangkat Tuhan Yesus. Baik, tetap buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan yang menguatkan setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, semua yang kami alami, kami percaya bersama-Mu kami lewati. Karena itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, bahwa kami selalu bersama-Mu Tuhan. Bahkan kami mau mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh
hujan. Amin. Indahnya kasih Tuhan lebih dari segalanya. Oh, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari dengan iman ku katakan bagi Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik, Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan, sehabis hujan. Mari coba Tuhan saja katakan, aku ada hari ini. Aku ada. Dengan imanku katakan bagi Tuhan, tetap semua yang ku alami bersamamu indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, semua yang ku alami, aku ada. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa atas kasih setia, anugerah, penyertaan, perlindungan di dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu berada di rumah Tuhan ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah Engkau berbicara secara pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar bersama pada saat ini. Biarlah kebenaran ini tertanam, bertumbuh, berbuah, dan terus
berbicara di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami pulang, kami dapat merasakan penyertaan Tuhan senantiasa di dalam setiap langkah dan dalam setiap situasi kondisi apapun. Kami percaya Tuhan selalu bersama hidup kami. Kami buka hati kami, pikiran kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sudah berdoa mengucap syukur, kita yang siap dan mau diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua dan selamat berjumpa kembali. Saya pertama-tama tentunya terima kasih buat dari Pak Ato, Bu Diana sudah beri kesempatan kembali untuk dapat melayani tempat ini dan berjumpa dengan teman-teman kembali. Terima kasih. Desember terakhir saya ada berada dengan saudara tahun lalu, ya. Tak terasa ada setengah tahunan lebih saya sudah bisa berada bersama dengan saudara untuk diberi kesempatan untuk melayani lagi, ya. Saya senang bisa berjumpa dengan teman-teman yang lama di sini. Saya juga tetap melayani. Saya berada di GBI, namanya GBI Harapan Indah, dan biasa, ya, karena ada beberapa tempat jadi jadwal biasa diberikan untuk pelayanan dan lagi kita mempersiapkan di dalam pengembalaan berikutnya. Oke, saya langsung kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang saya ingin sampaikan bisa dimunculkan di screen mungkin. Nah ini klik nanti akan keluar. Nah itulah temanya, ya. Di sana temanya jelas berkata begini, keputusanku, ya, bukan keputusan suami, bukan keputusan istri, bukan karena keputusan bapak ibu, tapi keputusanku untuk mengasihi Tuhan. Jadi saya mengambil tema itu karena dalam kasih Tuhan saya menemukan ada hal-hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Ayat yang saya sampaikan di sini adalah ini, saudara perhatikan, saya beri warna-warni, ya, supaya bisa melihat sebagai tekanan-tekanan dari kalimat-kalimat di dalam setiap firman Tuhan. Karena dari setiap redaksi firman Tuhan itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai kalimat kunci atau kata kunci agar kita mengerti dari setiap firman yang kita baca. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Itu jelas, ya. Jadi kasih yang penuh integritas, kasih yang murni itu hanya dari Tuhan, ya. Tidak ada embel-embel yang lain. Dan setiap orang yang mengasihi dikatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi identifikasi dari kata kalimat yang ada orang-orang yang ada di dalam Allah, dikatakan dia akan hidup di dalam kasih dan dikatakan dia dilahir dari Allah karena kita sudah dirubah. Ayat yang ke-8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi identifikasi kekristenan kita ada di situ, saudara, ya. Kan kita sering dengar, maaf singgung sedikit di luar sana, gereja dibakar, kemarin terjadi di Sukabumi dan sebagainya. Sikap kita bukan angkat pedang untuk berperang, karena kita tahu Allah kita tidak perlu kita bela. Kemahakuasaan Allah tidak perlu kita bela. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, Bapak Ibu, ya. Karena dia adalah kasih, itu sebabnya kita hanya bersikap dengan penuh kasih. Kita doakan mereka. Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita berbicara tentang Yesus Kristus sebagai sentral kasih agape yang kita ketahui sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Kalimat itu jelas di situ. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini doktrin yang perlu kita ketahui. Penebusan dosa itu, totalitas itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Bapak Ibu, hari-hari ini, minggu-minggu ini saya sedang bertemu dengan Pak Haji. Pak Haji ini orang Papua dari Papua dan anak raja, tapi Haji. Dan dia sempat jadi anggota dewan, dan dia juga ya biasa anak raja, berarti punya tanah di sana. Dan dia punya tambang, dia punya bank. Sore nanti juga akan ketemu. Dia itu sedang dibawa kepada kepingin untuk memahami konteks doktrin kekristenan dibanding dengan Islam. Lalu kedua, dia ini sedang tertarik dengan sekarang teknologi AI. Ya, bagaimana dari teknologi itu berbicara dalam konsep keselamatan. Hari ini gua berbicara tentang konsep keselamatan dibandingkan dengan bagaimana AI berkata tentang keselamatan di dalam Kristus, begitu juga di dalam pandangan mereka. Nah, sore nanti saya akan berjumpa dengan dia di rumahnya, ada di daerah dekat puncak sana. Ya, jadi dia ingin mau dalam tanda kutip berdebat secara sehat, ingin tahu. Nah, posisi saya akan berbicara konteks doktrin dalam konteks agama Kristen based on berdasarkan apa yang kita baca hari ini adalah Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kita percaya penebusan keselamatan kita dari segala dosa hanya ada di dalam Yesus, totalitas di dalam Yesus. Nah, jadi dia ingin tahu Bapak Ibu. Jadi ayat-ayat itu saya sudah siapkan, dan juga tentang masalah iman, berbicara tentang iman, karena di dalam teknologi AI itu dia lebih menekankan, diformulasikan, istilahnya kan ini kecerdasan yang dibuat ya. Jadi apapun itu, manifestasi itu dari manusia. Saya katakan kepada Pak Haji begini, Pak Haji, saya sependapat aja melihat dari analisa dan kita berbuat satu diskusi, tetapi ingatlah kecerdasan buatan AI ini tetap buatan manusia. Apapun itu diciptakan oleh manusia. Nah, saya tanya begini, kita harus tahu background orang ini dari mana dulu. Kalau dia backgroundnya bukan Kristen, kalau dia backgroundnya mungkin juga dari ada istilah Christian Science yang penekanannya segala sesuatu harus sesuai dengan logika, itu berbicara beda doktrin. Tetapi tidak apa-apa kalau cuma untuk diskusi Bapak Ibu. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga sebentar sore saya akan pergi ya. Setelah diskus bla 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 bla, ada olahraga dengan mereka di sana. Karena Pak Haji ini juga orang yang senang tenis meja, itu sebabnya saya masuk ke sana Bapak Ibu ya. Maklum, pendeta yang hobi tenis meja. Ya, ayat yang ke-11 saya baca lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka dikatakan apa? Haruslah kita juga saling mengasihi. Ini kata harus itu identifikasi dengan perintah ya. Jadi nanti kita akan lihat poin-poin yang saya ingin sampaikan. Ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi di sini kita sudah melihat poin-poin berbicara tentang hal kasih, baik dari Allah sendiri, baik dari kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, bagaimana kita bersikap. Konsistensi itu sehingga saya mengambil satu tema dengan kata keputusanku untuk mengasihi Tuhan. Jadi keputusan saudara mengasihi Tuhan sehingga kita sama-sama ada di rumah Tuhan. Katakan amin. Klik berikutnya. Oke. Nah, di atas ini Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kasih Tuhan itu identik dengan kata perintah, yaitu kita harus menuruti semua perintah firman Tuhan. Absolut, tidak ada tawar menawar. Kecuali saudara punya PA. Saudara tahu PA? Perang ayat. Pak Yakob kan Paulus berkata begini, roh memang penurut, tetapi ya itulah kita, kedagingan kita yang berkata. Kan itu kan namanya PA, perang ayat namanya ya. Memang Tuhan tahu setiap kita, semua kita yang ada di sini pasti punya kelemahan. Tapi Tuhan tahu juga bagaimana membawa setiap pribadi kita masing-masing. Jadi ayat ini sangat penting. Kita harus hidup menurut perintahnya tentang kasih.
Dan inilah perintah itu. Nah, di bawah mengikuti kalimat di atas ada kata dan inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih. Katakan amin, sudah. Tidak mudah Bapak Ibu kalau kita berbicara kasih, tetapi itulah tuntutan kekristenan. Amin. Kan tidak ada yang langsung sempurna. Ada proses yang terjadi, apalagi kalau orang suka marah hidupnya. Waduh, sangat susah ayat ini untuk dilakukan. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh bertobat dan kita ikuti dalam satu perubahan yang Tuhan kerjakan, saya percaya Tuhan pasti akan kerjakan, pasti dalam hidup saudara. Tapi bahasa Jawa berkata, little by little but sure. Amin. Sedikit demi sedikit tapi pasti Tuhan akan kerjakan kalau kita mau ikuti panggilan dan perintah Tuhan. Jadi jelas, kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi prinsip kasih yang kita sedang berbicara. Matius 22 ayat 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Bapak Ibu, ternyata kasih bukan masalah feeling, bukan cuma masalah perasaan. Tuntutan di dalam ayat ini itu sebabnya saya beri warna-warni itu jelas. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. Lalu dikatakan dengan segenap jiwa, emosional kita. Lalu dengan segenap akal budi kita, pengetahuan kita. Di dalam tubuh, jiwa dan roh kita harus memiliki pengertian yang benar akan kasih itu. Dari mana sumbernya? Ya firman Tuhan tentunya. Katakan amin. Siapa teladan itu? Lihatlah Yesus. Baca Injil kita menemukan tentang bagaimana ekspresi kasih di dalam kehidupan kesempurnaan manusia yang dia lakukan, Bapak Ibu. Klimaksnya ketika dia ditangkap, bahkan yang menyerahkan dia adalah muridnya. Dan ketika dia ditangkap, salah satu murid berkata mengeluarkan pedang lalu menghunuskan pedang dan memotong telinga dari salah satu yang ada. Tapi Yesus juga masih bisa buat mujizat mengembalikan kembali. Nah jadi Bapak Ibu, dengar di dalam kekristenan berbicara kasih is not talking about feeling, tidak ada hubungan dengan feeling. Tapi di sini berbicara tentang understanding the word of God. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hati kita saudara. Ya, lalu dikatakan segenap jiwamu. Ya, jadi dari emosi kita dituntut. Lalu tentang pengetahuan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah base di dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan apapun seperti yang terjadi hari-hari ini, secara organisasi kadangkala bisa diserang, secara individu kita kadangkala di kantor disingkirkan. Tetapi inilah sikap yang harus kita miliki bersama, karena ada perintah yang jelas di dalam firman Tuhan untuk kita hidup dalam kasih. Berbicara kasih sekali lagi is not so easy, bukan gampang bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kita ini bukan di awan-awan, kita ini belum di surga, kita masih injak bumi, masih ada daging kita. Tetapi ingat ada firman Tuhan yang mengontrol kita. Kalau kita sungguh-sungguh selalu beribadah dan baca firman setiap hari. Jadi ini yang perlu kita sama-sama ketahui. Jadi jelas dari ayat-ayat yang saya baca di sini, yang terakhir dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Matius mengkot ini dari Taurat tentang hukum yang ada di dalam kehidupan orang Yahudi dan terus turun sampai di dalam zaman Yesus, dan itu berlaku bagi kehidupan kekristenan, embrio kekristenan, yaitu dari Yesus Kristus. Dan embrio Yesus Kristus itu datang dari keyahudiannya, dan dia mengikuti semua apa perintah Taurat, dan Taurat digenapi dalam pribadinya di atas kayu salib, dan kita sebagai teladannya yang harus mengikuti juga hidup dalam kasih itu. Klik berikutnya. Saya mencatat seperti ini, ada dua yang saya catat seperti ini. Definisi kasih
oleh beberapa hamba Tuhan berkata. Yang pertama saya tulis, kasih dapat menyembuhkan orang, baik mereka yang memberi atau yang menerima. Statement ini kan satu statement, bukan ayat, tapi statement ini logikanya saya kira masuk buat kita. Saya yakin ada orang-orang yang merasa terluka untuk beberapa alasan, tetapi kehadiran saudara yang memberi perhatian, yang memberi kasih, apapun manifestasi kasih itu, dapat menyembuhkan orang itu. Saya yakin, apalagi dengan ketulusan saudara, dengan penuh pengorbanan, orang itu akan merasa tersentuh. Bukankah ketika kita melakukan suatu kebaikan yang luar biasa, orang bisa memanifestasikan dan dia bersyukur dan bisa menangis? Itulah dikatakan terminologi kasih dapat menyembuhkan. Tetapi dari pihak yang lain, kita juga yang merasa sudah diberkati yang luar biasa, yang kita merasakan Tuhan sangat luar biasa. Ketika kita menerima, memberi, ada satu titik yang luar biasa kita merasakan, kita diberkati juga. Amin. Makanya di gereja ini kan kita ada namanya merendah dalam kasih, yaitu ada selalu pelayanan diakonia. Itulah bagian yang memang kita lakukan. Apa sih tujuannya? Ya kita ingin memberkati orang. Di dalam kata memberkati orang itu juga menyembuhkan bagi orang-orang tertentu yang sangat membutuhkan. Dia merasa disakiti di sebelah sana sini dan semuanya. Ketemu ada glow yang mengekspresikan kasih. Mungkin secara fisikal dia yang luka kita tidak bisa sembuhkan, tetapi dalam hati dan hidupnya dia ternyata ada gereja yang punya kepedulian seperti itu. Itu terminologi kata hamba Tuhan tentang hubungan dengan kasih. Kasih dapat menyembuhkan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, saya menulis dengan kata demikian. Dengan mengasihi, kita dapat membuka mata orang untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin, Bapak. Amin. Saya yakin dan percaya ketika saudara memanifestasikan kasih, apapun bentuk yang saudara ekspresikan, akan membuka mata orang melihat saudara dengan cara yang berbeda. Kok orang ini kok kita sudah jahatin, tapi kok tetap mau dengan kasih, dengan penuh keramahannya, menegur sapa, mempedulikan. Kelihatan sih sepele, ya. Ada berkat kita lebih sedikit kepada tetangga, ya walaupun mereka cuek, kita selalu datang kalau kita bilang, Bu, Pak, ini ada sedikit berkat kita dapat kita bagi. Kelihatannya sepele, dan itu tidak ada motif yang lain, bukan lahir karena ada punya motivasi yang macam-macam, tidak, karena kita mengasihi Tuhan, kita merasa berkat, lalu kita mulai melakukan. Mungkin pertama matanya masih tertutup, kedua, ketiga, dan seterusnya matanya akan terbuka untuk melihat sesuatu dalam hidup saudara. Kita menjadi berkat. Jadi kata dengan mengasihi di sini identik dengan kita membuka mata orang untuk melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Pada akhirnya orang akan kesimpulan, memang sih karena dia itu orang Kristen. Identifikasi itu karena ada orang yang melihat dalam hidup yang berbeda, dan yang membuat kita berbeda karena ada kasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Klik berikutnya. Saya mencatat seperti ini untuk kita melihat dalam konteks kasih. Dalam Alkitab ada 4 definisi kasih yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kasih adalah perintah Tuhan. Katakan amin. Tadi kan kita sudah baca ada kata perintah Tuhan. Nah, di sana saya catat begini. Prinsip firman Tuhan tentang kasih adalah Tuhan perintahkan kita supaya saling mengasihi. 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi identifikasi orang yang hidup dalam kasih yaitu dia mengikuti semua perintah firman Tuhan dan dia ekspresikan di dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, ingatlah bahwa kasih itu dalam Alkitab itu satu perintah. Kan hukum yang ditulis ada 2 hukum tentang hal kasih, kita sudah baca tadi, dan di sini Alkitab menjelaskan, dan inilah kasih itu. Apa itu? Dikatakan kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Nah, saudara, kalau kita hidup menurut firman Tuhan, kita ekspresikan kasih kita dengan cara
seperti sebagaimana yang saudara lakukan di dalam hidup saudara. Setiap kita akan berbeda mengekspresikan. Intinya setiap kehadiran kita harus jadi berkat bagi orang lain. Klik. Dari kata yang kita dapatkan, poin yang pertama, kasih adalah perintah Tuhan. Yang berikutnya, klik, saya catat begini. Tuhan ingin kita sendiri yang berinisiatif membuat keputusan untuk melakukan perintahnya. Jadi kita sudah baca, kita sudah mendengar, kita sudah pelajari, dan kita sudah memahami. Harus berani berinisiatif, mengambil, membuat keputusan untuk melakukan perintah itu. Yang berikutnya, klik, dikatakan Tuhan mau kita sendiri yang harus berinisiatif mengasihi orang lain terlebih dahulu tanpa harus diperintahkan. Begitu kita mengerti akan firman Tuhan, tidak perlu selalu Pak Gembala berkata, ayo dong. Tapi bagaimana kita mengerti akan firman, kita lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita melihat dari si anak-anak, kalau anak-anak kan selalu harus diatur dulu. Masa sudah sekitar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, lalu sudah umur dewasa masih mau diperintah? Tentunya harus bisa berinisiatif. Karena perintah itu tidak perlu diingat lagi, sudah mendarah daging di dalam hidup kita, saudara. Ingat di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, ada di dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sudah tidak jarang disebut. Karena dari Taurat memang sudah disampaikan sedemikian rupa dan sudah mendarah daging kehidupan di dalam Yahudian orang Yahudi, sehingga di dalam perjanjian baru sudah jarang disebut karena itu sudah menjadi lifestyle yang harus mereka lakukan setiap hari. Apa itu? Contohnya di dalam perjanjian lama kan berapa kali sebut tentang hal perpuluhan. Saya tidak bicara tentang perpuluhan. Tapi masuk dalam perjanjian baru itu sudah tidak dan jarang disebut-sebut lagi. Karena itu pertanyaan mahasiswa teologi. Lalu jawabannya, karena itu sudah menjadi satu peraturan yang dilakukan dari kehidupan Yahudi tradisional. Jadi itu sudah spontanius, mereka hidupnya sudah harus hidup bagian dari kehidupan itu. Jadi dalam hidup saudara dan saya, ketika kita berkata kasih, pertama diajarkan kan, lama-lama kita ngerti, kita sudah dewasa, itu sudah menjadi lifestyle kehidupan kita, ya. Jadi tidak perlu lagi diperintah, karena kita sudah tahu perintah itu sudah menyatu dalam hidup kita, dan itu harus ada dan kita lakukan. Yang kedua, prinsip dari kasih yang ada yang kedua, ya, merupakan keputusan kita yang kedua. Saya catat seperti ini. Kasih itu pilihan. Alkitab berkata 1 Korintus 14 ayat yang pertama seperti ini, ya. Dikatakan kasih itu pilihan karena ada kalimat kunci sangat penting, dikatakan begini. Alkitab berkata, kejarlah kasih itu. Ya. Garis bawahi kata kejar. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya berbicara konteks kata kejarlah kasih itu. Nah saudara, berarti kalau kata kejar itu harus ada usaha dari kita. We have to do something. Kita bukan cuma diam, pokoknya Tuhanlah yang merubah saya dan sebagainya. No, kita harus berusaha. Sama seperti Filipi berkata tentang keselamatan. Kita yakin, percaya semua kita sudah selamat, betul? Karena kita sudah terima Yesus, kita dengar firman Tuhan. Tapi Filipi berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana caranya? Ya setiap hari kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari kita diperhadapkan pilihan. Anda keluar dari rumah, Anda mau pergi lurus atau menyimpang, hanya saudara yang tahu. Di kantor ada kesempatan dalam kesempitan. Tiba-tiba karena saudara di tempat yang basah, waduh, ada jalur pintas, ada yang mau sogo nih, ada yang mau kasih berkat gede nih. Tapi ya jalan pintas. Dan saudara adalah orang pembuat keputusan itu. Nah Bapak Ibu, sekali lagi itu pilihan. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu sebabnya dikatakan kejarlah kasih itu. Artinya setiap hari kita dituntut, ya, untuk kita diingatkan, untuk kita menjadi bagian lifestyle, untuk kita berusaha hidup di dalam kasih itu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kembali pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita yang melayani mengingatkan
mendoakan, mendukung, menyupport saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Kejarlah kasih itu. Jadi saudara mau hidup dalam kasih itu pilihan. Saudara tidak mau hidup dalam kasih itu pilihan. Segala sesuatu pilihan. Klik berikutnya saya catat seperti ini. Kalau kita bertindak untuk mengejar sesuatu yang kita mau, itu artinya kita harus membuat pilihan. Ya, ada prioritas. Ada prioritas. Saudara di kantor tiba-tiba ada hal yang Anda kerjakan. Ada beberapa. Saya percaya saudara akan memilih mana yang prioritas, atau bahasa yang ada yang urgent. Ya. Saya pernah ikuti di dalam satu acara, cuma materi biasa, mereka berkata begini. Ada yang prioritas, tapi ada yang nggak prioritas tapi penting. Nggak penting, prioritas Bapak Ibu ya. Ada yang urgent, tetapi ada yang nggak urgent tapi harus. Dia beri contoh begini Bapak Ibu, ada sesuatu yang sudah mau kejar pelan-pelan, tapi ada sesuatu yang tidak prioritas tapi urgent. Apa itu? Saudara-saudara, ternyata perut saudara goncang. Saudara pilih yang mana? Ke toilet dulu kan? Itu nggak penting tapi masalahnya sudah urgent kan? Nah jadi Bapak Ibu, hal-hal seperti ini, ada hal tertentu yang kita diperhadapkan ya. Kita sudah disibukkan begini, tapi ada urusan pribadi yang tidak bisa ditolak sama sekali. Ada hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Jadi itu hanya sebagai intermezzo aja. Tapi intinya kita kembali kepada poin yang ada, mengejar sesuatu yang kita mau, artinya kita harus membuat pilihan. Poin berikutnya, klik. Kita mengasihi Tuhan dan sesama adalah keputusan pilihan kita. Klik berikutnya, kita memilih untuk mengasihi sama seperti Tuhan yang memilih untuk mengasihi kita. Saudara, ketika kita membuat pilihan dan ketika Tuhan buat pilihan juga, Tuhan berinisiatif mengasihi saudara dan saudara juga membuat satu pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, dalam hal untuk kita mengasihi adalah hal untuk memilih. Maaf kalau di sini yang seumur-umur sudah kakek-kakek, opa-opa, kita sudah pernah melewati masa muda, betul? Pada saat masa pacaran, sudah memilih nggak? Ini pilihanku. Ya dari beberapa mungkin yang kita ketemu, entah itu di gereja, ya yang khususnya yang masih jomblo, saya lihat sih teman-teman semua sini sudah kayaknya sudah banyak yang orang tua ya, 1-2 aja anak muda. Diperhadapkan pilihan. Pernah nggak saudara alami seperti itu? Saya pernah alami Bapak Ibu ya. Ya waktu dulu ketika saya habis pulang dari Eropa, ya saya bergabung di salah satu gereja namanya GBI Api Kemuliaannya ya. Di sini ada teman saya, mana Ricky? Ricky mana? Nggak datang. Ya bilang shalom aja buat Ricky ya. Jadi Bapak Ibu, ya itu Ricky teman baik saya, kita sama-sama. Nah ketika saya melayani di sana, lalu satu ketika ya saya diperhadapkan ada 3 wanita di gereja itu Bapak Ibu ya. Yang satu dia bekerja di BCA, yang satu guru sekolah minggu, satu asal Jakarta, satu asal Solo, satu asal dari Pontianak, gitu kan? Jadi Bapak Ibu lagi masa muda kan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya melihat, saya menganalisa, dan ada yang ya biasa, ada 1-2 yang udah ini ya itu. Jadi saudara harus buat pilihan Bapak Ibu. Saya menentukan sikap, saya pilih dari Kuntian, tahu dari Kuntian? Dari Pontianak Bapak Ibu, yang hari ini jadi istri saya. Ada yang satu dari Solo, dia spontanitas, dia datang ke saya, dia berkata, mereka panggil nama saya, nama tengah, Kak Ir. Ya sudah saya tahu Kak Ir membuat keputusan, sambil nangis-nangis Bapak Ibu. Yang satu yang dari Besia, ngambek gak ke gereja sebulan gara-gara saya buat pilihan Bapak Ibu, seperti itu. Ya kembali saya katakan, kan setiap kita melewati masa-masa muda itu kan. Jadi dan istri saya tahu, dia diperhadapkan, saya langsung datang kepada Pak Gembala, saya sampaikan saya bersama dengan ini dan sebagainya, sehingga posisinya jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Itulah yang pernah juga saya hadapi. Mungkin yang muda-muda saya nggak tahu memilih yang mana. Baru lihat-lihat, amati-amati. Ya kalau kita yang tua-tua sudah lewat kan, jangan sampai buat pilihan lagi. Nenek bilang itu, tanya kepada bu tua, ingatkan itu. Nenek bilang itu berbahaya. Kalau yang sudah tua, saya percaya Pak Herman sudah tidak buat pilihan. Hanya satu pilihan jantung hati Pak Herman, namanya Ibu tua. Ya, jelas. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Di sini saya mencatat sangat penting tentang kasih untuk kita membuat pilihan. Kita memilih untuk mengasihi sama seperti Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Next, berikutnya yang ketiga. Konteks berbicara tentang bagaimana tentang kasih itu, di mana kita melihat dari sisi definisi yang ketiga. Saya catat begini, kasih itu adalah tindakan dalam perbuatan. Jelas di dalam kehidupan saudara saya harus termanifestasikan. Amin. Jangan di sini kita nyanyi-nyanyi kasih pasti lemah lembut, keluar di depan sana tiba-tiba baru tersenggol sedikit hilanglah lemah lembutnya. Kau belum tahu aku dari mana, ha? Katanya seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu. Mari kita buat keputusan. Yang berikutnya dikatakan kasih adalah tindakan dalam perbuatan. Kasih harus dibuktikan oleh perbuatan. Nah, saya mengquote ayat yang sangat penting di sana. 1 Korintus pasal 13, saya hanya mengambil ayat 1 sampai 3. Ayat yang keempat kan kita sudah tahu kan definisi sana. Masih ingat gak? Kasih itu sabar, kasih itu dan seterusnya. Tapi mari kita lihat dulu, kita sedikit melihat tentang memformulasikan kasih yang sesungguhnya. Lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, saya langsung pada poin-poinnya, ada klik. Dikatakan begini, jika aku tidak mempunyai kasih, diterminologikan oleh Paulus. Ayat yang pertama dikatakan begini, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Coba saudara analisa kalimat itu apa kira-kira? Kita hanya cuap-cuap doang, gitu kan? Kira-kira bahasa kerennya kita hanya ngomong-ngomong doang. Ya. Lalu yang berikut lagi, Paulus memformulasikan tentang orang yang tidak punya kasih seperti ini. Klik yang berikutnya yang kedua, ayat yang kedua, dia berkata begini, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, useless. Ya, orang lihat saudara, ya dia lagi, iya kan? Bahasa seperti itu berbahaya saudara. Jangan saudara datang, dia lagi. Saya berharap kalau saudara datang ada orang boleh tahu, puji Tuhan dia datang, dia bisa merasa damai. Jangan begitu datang dia dia lagi. Saudara, ekspresi model seperti ini itu biar jadi bahan perenungan bagi kita, ya. Tadi begitu saya datang, Pak Yusak langsung sambil saya. Dia berkata, saya nggak tahu dia mau berkata, dia lagi atau terserah, hanya Tuhan yang tahu kepada Pak Yusak. Yang ayat yang ketiga berkata seperti ini, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, alias tidak jadi berkat. Kalimat itu berkata sedikit pun tidak ada faedahnya, mengidentifikasi kalau kita tidak hidup di dalam kasih. Alkitab Paulus berkata dengan bahasa tersirat, kita nggak jadi berkat. Apapun alasannya, saudara jangan dengan memberi alasan karena saya begini dan sebagainya. Kembali pilihan saudara. Tetapi tidak ada faedahnya identik dengan kita hanya berteori, kita tidak berbuat dan kita tidak jadi berkat. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, klik firman Tuhan berkata begini. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ada dasar ketika kita bertindak dalam kasih, bukan ada udang di balik batu, bukan ada udang di balik rempeyek,
Tapi dasarnya karena ada kebenaran firman Tuhan kita bertindak. Kadangkala maaf, kasih itu bisa dimanipulasi, kita tarik sesuatu, padahal maaf, ada tipu sana tipu sini. Dalam konteks kita memanifestasikan kasih di dalam kekristenan, makanya firman Tuhan ini berkata perbuatan dan dalam kebenaran. Ada integritas murni ketika kita mengekspresikan kasih, memberikan pertolongan, menjadi berkat. Hanya satu yang ada dalam hidup kita, karena kita tahu firman Tuhan. Kita mau melakukan ini, tidak ada hal yang lain, karena dasarnya karena saya mengasihi Tuhan. Titik, katakan amin saudara. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ya, sekali lagi dalam konteks kalimat ini hanya pribadi kita yang tahu. Ketika kita berbuat sesuatu, apa sih dibalik itu? Karena ada orang yang bilang ada udang di balik batu. Terserah, mau di balik batu, di balik rempeyek, terserah. Tapi bagi kita, ketika kita memanifestasikan sesuatu kebaikan, unsur kasih yang dalam hidup kita, satu hanya karena prinsip firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang lain. Sehingga kita sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Klik berikutnya. Kata yang saya catat berikutnya seperti ini. Setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan supaya kita bisa menunjukkan kasih kepada semua orang di sekitar kita. Klik. Kalimat berikutnya saya catat. Maukah kita bertindak untuk mengasihi? Pilihan ada di tangan kita sendiri. Klik berikutnya. Ini ada mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya catat seperti ini. Ada beberapa orang yang melewatkan atau mengambil kesempatan ini untuk bertindak menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Konteksnya orang dalam kesulitan. Saudara diperhadapkan, di sana ada kalimat Anda melewatkan atau mengambil. Klik berikutnya, saya catat begini. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat ini? Kita bersikap melewatkan saja atau kita mengambil kesempatan itu untuk kita menyatakan kasih supaya kita menjadi berkat? Klik kalimat berikutnya. Kita sendiri harus menentukan pilihan untuk bertindak. Kan ada situasi kondisi seperti di Alkitab mencatat tentang ada seorang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang dalam kesulitan, di sana ditulis ada beberapa orang, termasuk ada imam, ada orang Lewi. Apa sih identik orang-orang di gereja ini? Tetapi mereka lewatkan semuanya. Tetapi ada seorang Samaria yang baik hati, dia lihat ada orang ini, kasihan. Dia perlu ditolong, dirawat, dibalut lukanya, diberi penginapan, diberi baju dan sebagainya. Bagaimana dengan sikap kita? Kita melewatkan atau kita mengambil kesempatan ini untuk kita menjadi berkat, untuk dapat mengekspresikan kasih itu? Kembali saya taruh dan kembalikan kepada saudara. Poin yang keempat, definisi kasih. Klik. Di sana yang terakhir adalah berbicara definisi kasih di dalam kekristenan adalah juga berbicara kasih adalah komitmen. Bapak Ibu di dalam pelayanan, dalam satu pelayanan, ya, bisa terjadi perubahan-perubahan yang terjadi baik pribadi dan jemaat. Ada jemaat yang dari waktu ke waktu saya bisa melihat kesetiaannya luar biasa. Saya masih kenal sebagian besar. Ya, mungkin ada yang sudah pergi, ada beberapa alasan. Pergi tanpa kembali ada beberapa alasan. Entah pulang ke rumah Bapak atau entah kemana, hanya pribadi orang itu yang tahu. Begitu juga pelayan Tuhan kan, harus dilewati masa-masa itu. Tapi intinya, kemanapun, dimanapun kita, tetapi biarlah punya komitmen. Saya berharap ketika saudara melayani sini, satu ketika saudara tidak berada di sini karena Tuhan sudah memutus lebih besar, atau karena Tuhan bawa di tempat yang lain untuk saudara dijadi berkat. No problem. Ya, kan ada masa-masa itu kita lewati. Tapi jangan karena tidak komitmen kabur dalam pelayanan. Itu kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Begitu juga ketika kita berjemaah.
Izinkan Tuhan membentuk kita, kita setia karena Tuhan masih memberi kesempatan kita tetap berada bersama di sini. Biar Tuhan berbuat sesuatu ketika saudara pindah ke satu tempat, entah bagaimana, entah karena kerja atau apapun itu. Saya percaya Tuhan punya maksud tempat yang baru lagi. Tapi intinya di dalam kekristenan identik dengan komitmen. Di mana komitmen kita bisa melihat Bapak Ibu ketika kita membangun rumah tangga, khususnya dalam kekristenan. Di depan pendeta ada satu pertanyaan dalam suka dan duka. Maukah Anda menerima Yusak bin Lalalala? Ya kan, apakah jawabmu? Contoh, ya saya senang suka pakai teman-teman di sini. Ntar lagi saya singgung juga pengkhotbah Yudi di sini. Ya kan? Jadi Bapak Ibu ada komitmen kan? Nah Bapak Ibu, kasih itu berbicara juga komitmen. Nah, saya ambil dasar firman Tuhan dulu. Di sana dikatakan begini. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini adalah konsistensi. Ketika kita mau tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Ketika saudara panggil, lari dari panggilan Tuhan, Tuhan tetap mau setia menunggu saudara. Itu komitmen, ya kan? Ada nggak contoh di Alkitab yang sudah kabur tiba-tiba balik Tuhan terima? Ada. Sebut aja secara gampangnya Petrus. Ya, kita tahu kan bersama kan, ketika Yesus ditangkap sedang sedang dianiaya, ketika seorang hamba perempuan datang kepada Petrus, Petrus menyangkal. Tapi Tuhan pulihkan karena dia mau dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalimat ini jelas berkata bahwa Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Konsistensi Tuhan selalu bersama kita itu absolut. Ketika saudara menerima Yesus dan setia, ingat, dalam segala situasi kondisi bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu setiap kita. Amin. Kita lagi diberkati Israel, tapi ketika kita berada di tengah persoalan, tengah kesulitan, orang tidak peduli, ingat tetap Allah ada bersama dengan saudara. Komitmen Tuhan ada di dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Saya percaya bukan cuma di saat-saat kita diberkati, tapi di saat-saat kita sedang mengalami dilema, persoalan, pergumulan apapun, atau persoalan apapun, saya terlalu yakin ada Tuhan di sana. Ada nggak dasar firman Tuhan? Ayat itu pernah jadi moto di GBI Glow, Roma 8:28, betul? Kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata ini sangat penting untuk kita lihat. Mari kita lihat dari sisi standar kasih Tuhan. Klik kalimat berikutnya, saya catat begini. Standar kasih Tuhan yang sempurna adalah kasih agape. Klik berikutnya, saya memberi uraian sedikit, dikatakan begini. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal yang kita tahu di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu disediakan bagi semua orang, hanya mereka yang percaya. Ya namanya kalau nggak percaya nggak masuk dalam kategori itu kan, karena itu pilihan. Nah kita memilih untuk kita mengasihi Tuhan, kita berkomitmen, Tuhan juga berkomitmen buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, konteks berbicara komitmen itu di dalam kasih itu sangat penting. Itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan, ketika kita membangun rumah tangga, ada kalimat berkata di dalam pasangan itu, yang hanya bisa memisahkan kalian berdua, apa dikatakan Alkitab berkata? Hanya mau. Ya, jadi dituntut kasih berdasarkan komitmen standarnya firman Tuhan. Kalimat berikutnya yang saya catat di bawah, Tuhan berkomitmen sejak awal bahwa Dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Kembalikan kepada manusia, mau enggak? Itu masalahnya. Yang ada di sini kita berbahagia semua karena kita meresponi tentang karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Klik berikutnya, kalimat-kalimat atau merupakan halaman yang terakhir saya catat seperti ini. Sebagai orang percaya, mari kita tetap berkomitmen untuk tetap
dan terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Kalimat yang ada saya tulis motonya begini. Ini moto kita orang percaya. Saya tidak bicara moto orang Kristen Bapak Ibu ya. Karena ada Kristen KTP kan saudara ya. Jadi ini moto orang percaya. Bedakan orang percaya dan orang Kristen ya. Walaupun kita labelnya sebagai agama Kristen, tapi sudah percaya belum? Belum tentu ya. Di daerah saya Indonesia Timur, Pak Atot juga sama, di Toraja, saya Manado, di Batak, apalagi semua kan banyak orang Kristen. Belum tentu orang sudah percaya. Nah ini moto orang percaya saya katakan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus selamanya. Amin. Dan itu sudah absolut tidak bisa diganggu-gugat. Ini yang perlu kita ketahui. Sebagai kesimpulan, saya akhiri dengan pertanyaan untuk kita, dan di sana saya memberikan ada 4 pertanyaan yang perlu menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, agar supaya kita renungkan bersama ketika kita pulang. Yang pertama, pertanyaan yang datang kepada kita, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintah Tuhan? Jawab dalam hati sendiri. Yang kedua, sudahkah kita membuat pilihan untuk saling mengasihi? Jawaban sendiri juga. Yang ketiga, sudahkah kita bertindak untuk saling mengasihi? Yang keempat, sudahkah kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saya klik di bawah berikutnya, kalimatnya saya catat begini. Semua jawaban ada di dalam hati kita masing-masing. Pemusik kita mau naikkan pujian, saya minta si bernyanyi. Klik yang terakhir, ada kali yang terakhir saya catat. Ya, pujiannya mengasihi lebih sungguh. Kita naikkan pujian ini, kita bangkit berdiri. Ini pujian yang sederhana, tetapi bagian ekspresi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi satu wujud bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Katakan, mengasihi lebih sungguh. Apakah ini satu perintah bagi kita untuk kita saling mengasihi? Mengasihi itu merupakan pilihan kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dengar tentang firman Tuhan, tentang kasih, dan tema yang saya bawa dengan kalimat berkata keputusanku untuk mengasihi Tuhan. Hari ini, pagi ini, kalau engkau sudah mengambil keputusan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya mengajak untuk engkau tetap sungguh-sungguh ikut semua apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu merupakan perintah Tuhan. Dan biarlah kita sungguh-sungguh tetap pegang kepada pilihan kita, dan kita mau sungguh-sungguh tetap menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma berbicara tapi kita menjadi pelaku. Dan biarlah dengan penuh komitmen untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Ingat, saya mau berkata, Tuhan begitu mengasihi kau, dan Tuhan tetap berkomitmen mengasihi kau dalam segala keberadaan apapun hari ini. Kalau engkau berada di rumah Tuhan, ini adalah komitmen saudara, karena tetap saudara mengasihi Tuhan. Dengan segala pergumulan persoalan yang menghadapi, perhatikan baik-baik, engkau tidak sendiri. Tuhan begitu peduli dengan engkau. Tuhan siap dan mau melayani engkau, dan Tuhan siap dan mau memberkati engkau, karena komitmenmu untuk tetap mencari Tuhan. Biarlah engkau berdoa sungguh-sungguh apapun engkau yang hadapi hari ini. Saya mau berkata, Tuhan begitu mengasihi engkau. Yesus sangat mengasihi engkau. Dalam segala situasi, kondisi, pergumulan, biar engkau datang kepada Tuhan. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Saya mau berdoa. Ungkapkan apa yang menjadi pergumulan, apa yang kau hadapi tantangan, apa yang kau rindukan. Saya hanya hamba Tuhan, hanya ingin berdoa, hanya mengingatkan kepedulian Tuhan di dalam hidupmu, karena Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan juga peduli di dalam setiap seluruh kehidupan saudara, di dalam sedintesi, di dalam seluruh apa yang kau kerjakan. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan di sana. Nah, saya mau berdoa kalau engkau sedang menghadapi hal-hal yang merupakan pergumulan, saya mau berkata, ada Tuhan bersama dengan kau. Saya ingatkan, ada Tuhan bersama dengan kau. Bapak hamba berdoa, engkau lihat anak-anakmu dengan segala pergumulan, tantangan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka hari-hari, baik dalam rumah tangga, baik di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun yang mereka sedang hadapi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau peduli, Engkau sungguh-sungguh Tuhan mau memberkati setiap anak-anakmu. Bapak hamba berdoa, jamah, dan biarlah Tuhan Engkau berikan jalan, buka jalan, berkati anak-anakmu Bapak. Karena kami percaya Tuhan, kami sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau mengikuti Engkau, kami mau melayani Engkau. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Hamba berdoa, biar pertolongan Tuhan turun atas hidup. Katakan dengan iman, aku terima dalam nama Yesus. Katakan dengan iman, aku terima dalam nama Yesus. Aku terima mujizat pertolongan di dalam hidupku. Aku terima dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, berterima kasih. Tuhan, terima kasih Kau berbicara dalam hidup kami. Mau bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Surga, hari ini Tuhan kami mendengarkan perintah dari Tuhan, yaitu perintah yang baru, yaitu mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Okem, keluarganya, pelayanannya, dan bisnisnya, apapun yang dilakukan Tuhan Engkau memberkati. Juga Engkau memberkati kami Tuhan, berkat yang kami dapatkan Tuhan melalui firman-Mu, biar kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Biarlah pemberian ini, tangan-tangan yang memberi Engkau berkati juga yang belum memberi Tuhan. Dan pemberian ini menjadi berkat untuk kelanjutan gereja kami Tuhan. Biarlah pribadi yang mengelolanya Tuhan, semua diberkati sehingga semuanya mencukupkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Sebagaimana dikatakan bahwa kasih ya, kita apapun tantangan itu ya, banyak sekali yang mungkin menentang atau bahwa tentang kasih. Banyak yang mengatakan bahwa kita sudah kekurangan kok, kenapa kita harus membagi-bagi makan apa tidak. Prinsip kita adalah merendah dengan kasih ya, sedikit pun. Makanya di depan setiap hari Minggu kita ada untuk pemberkatan makanan ya. Dalam keadaan apapun. Saudara, saya mendapatkan rema dari firman ini ya, bahwa kasih itu adalah perintah. Kalau tidak salah dikatakan itu perintah yang baru. Nah, bagi seorang tentara, perintah yang baru adalah perintah yang terakhir, perintah yang harus dilaksanakan. Kalau saudara tidak melaksanakan perintah, ada dua. Pertama, kalau Anda melaksanakan perintah, maka saudara akan diberikan upah, pujian, karir, naik pangkat, dan lain-lain. Tapi kalau saudara tidak melaksanakan perintah itu, maka saudara akan mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan berkat, tidak mendapatkan promosi, dan lain-lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, perintah Tuhan untuk mengasihi itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti ada hukuman. Nah, oleh karena itu kasih memang menurut saya bukan pilihan, tapi harus lagi. Ya, pilihan kita. Artinya pilihan kita, kalau kita pilih mau dihukum atau mau diberkati. Tetapi sebagai hamba Tuhan harus. Karena kalau tidak melaksanakan, maka ada hukuman bagi kita. Tapi melaksanakan, ada kasih berkat yang berkelimpahan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya ampun ya Tuhanku. Terima kasih Bapak. Selama 1 jam 45 menit Tuhan kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga kami memberikan persembahan, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Tetapi sebelumnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, juga legislatif, juga yudikatif, penjaga menteri, para menteri penjaga keamanan,
ketertiban, ekonomi, kesehatan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berjalan dengan baik Tuhan. Negara kami damai sejahtera, berkelimpahan, dan pujian berkat juga melimpah kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang pada saat ini Tuhan, yang melayani khususnya Glow Pusat, Bapak Pendeta Gilbert Lumino juga di sini Glow Gading Serpong Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani juga para jemaat yang ada. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing, tetapi biarlah yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan, pendidikan anak-anak, cukupkan dana-dana yang ada, persoalan ekonomi Tuhan Engkau berikan mereka jalan keluarnya, persoalan di dalam rumah tangga ikut Engkau berikan pemulihan, juga yang merindukan anak Tuhan Engkau memberkati, yang merindukan pasangan Tuhan juga Engkau berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan 1 minggu ke depan segala hal yang kami lakukan. Biarlah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saatnya kami akan kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan satu-satunya dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.